Rex selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan pencapaian yang dilakukan oleh Fakultas Farmasi dan para sivitasnya. Fakultas Farmasi UI dapat menjalankan berbagai peran dan fungsinya terkait tridharma perguruan tinggi dengan dukungan dari sumber daya yang unggul dari sisi sumber daya manusia. Pada tahun ini terdapat beberapa pencapaian, yaitu pengangkatan guru besar pada tahun 2023 berjumlah 1 orang, sehingga total guru besar yaitu 11 guru besar Fakultas Farmasi UI. 11 dosen dan guru besar Fakultas Farmasi UI masuk dalam kategori 130 peneliti terbaik Indonesia dalam bidang ilmu farmasi dan farmakologi. Pemberian beasiswa pendidikan juga diupayakan terus diperluas, tidak hanya dari dalam negeri, juga merambah kerjasama dengan perusahaan farmasi di luar negeri seperti Chongkundang Foundation dari Korea Selatan. Setiap tahunnya sebanyak 10 mahasiswa dari berbagai angkatan terpilih sebagai penerima beasiswa dari CKD, dan tahun ini Fakultas Farmasi mengirimkan 2 mahasiswa penerima beasiswa CKD untuk mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh CKD bertempat di Seoul, Korea Selatan dengan biaya penuh dari pihak CKD. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu. Pemberian hukuman sanksi pada oknum farmasis, bisa katakan oknum ini ya, karena tentu saja banyak kan singgah. Ini hanya oknum farmasis dan industri farmasi yang lalai melakukan peran dan tanggung jawabnya, telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, kasus tersebut tentu saja mengingatkan kembali akan pentingnya penerapan cara pembuatan obat yang baik secara penuh, dan ini juga membuat tentu saja regulator pemerintah menjadi lebih aware, lebih mengawasi lebih tajam lagi ya. Setiap tahapan memerlukan bahan pemula, pengaruh, reagen, katalis, dan lain-lain. Tahap 1 menghasilkan intermediate atau senyawa antara 1 dan produk samping yang perlu dimurnikan terlebih dahulu
dari sisa senyawa pemulanya dan produk sampingnya tersebut, serta reagen-reagen yang ditambahkan pada reaksi tersebut menggunakan sejumlah pelarut dan bahan tertentu. Rute sintesis ini sebenarnya sudah merupakan rute green synthesis yang lebih simpel, tahapan lebih singkat dan elegan dibandingkan dengan rute sintesis sebelumnya, menghasilkan produk yang lebih cepat. Dalam ini hanya dilakukan 3 tahap dibandingkan sebelumnya yang memerlukan 5 tahapan. Untuk kesempatan hari ini kita akan berbicara bukan sebagai suatu pembicaraan yang pragmatis maupun teoritis, tapi kita akan lebih berbicara sebuah realistis bagaimana tantangan yang seperti dikatakan oleh Prof. Ainun tadi, tantangan untuk pemastian obat ke depan, baik itu apa yang bisa dilakukan oleh industri farmasi dari segi regulatori, kemudian dari segi akademis, supaya masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia bisa fokus menjamin bagaimana obat yang diterima oleh mereka itu tetap memenuhi syarat. Nah, pertanyaan saya yang pertama ke Ibu Santi, Ibu. Jadi sebenarnya apalagi dan apa yang sedang disusun oleh Badan POM selain kemarin kita ada yang diberikan lagi FI 6 suplemen 2 1 dan itu cukup cepat ya kan, apalagi sih regulasi ke depan yang kira-kira akan diberikan kepada seluruh stakeholder farmasi dalam menjamin penjaminan mutu obat maupun bahan obat. Jadi mau ngomong regulasi ya Pak Fadli kan? Ya. Kalau masalah regulasi biasanya stakeholder tuh nggak suka ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita sudah semakin memperketat atau semakin kayaknya mempersempit ruang gerak Bapak Ibu sekalian untuk satu berinovasi, dua untuk melakukan pemasaran misalnya ya, untuk berkembang gitu ya. Kesannya Badan POM itu adalah barrier ya. Di dalam hal ini dalam pengembangan kita punya pengawasan tuh ya, kita melakukan pendampingan terutama untuk para pelaku usaha yang berniat untuk melakukan pengembangan obat dari mulai awal gitu ya, penemuan molekul, kemudian dilakukan uji klinik, preklinik dulu ya, kemudian uji klinik dan lain sebagainya. Di situ sudah mulai diregulasi, kita keluarkan pedoman pengembangan uji produk, kemudian buat apa sih sebenarnya supaya ada rambu-rambunya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau daftarkan produk udah gampang deh tuh, karena dossier dan lain sebagainya sudah ikut persyaratan Badan POM, uji klinis dan lain sebagainya. Industri farmasi kita kan lebih ke arah formulasi, jadi kalau untuk obat kopi generik kita lebih fokus pada mutu. Ini lagi-lagi nih cikal bakalnya tadi yang Pak Prof. Ainun bilang ternyata ada kontaminasi atau cemaran. Itu sebenarnya ketika Bapak Ibu menyampaikan dossier sebagai pelaku usaha ya, industri farmasi mendaftarkan obatnya, kita sudah melakukan screening. Ada persyaratan-persyaratan mutu yang harus dipenuhi. Terkait untuk kasus yang baru-baru ini, mungkin Bapak Ibu juga bertanya ya, sebenarnya Badan POM ngapain sih? Mungkin itu ya, udah begitu banyaknya gitu hal-hal rambu-rambu, kok bisa ya ini kecolongan atau apa ya gitu kan. Ada anak-anak loh yang kena gagal ginjal akut gara-gara Badan POM mungkin lalai gitu kan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan memang Bapak Ibu sekali lagi mungkin bisa ditunjukkan di slide saya, memang ada 3 pilar, atau sekarang mungkin saya mau ajak nih 5 pilar ya. Ada pemerintah, kemudian ada masyarakat dan pelaku usaha. Teman-teman farmasi, undang-undang kesehatan yang baru 12 tahun Anda salah bikin obat, penjaranya. Baca ya undang-undangnya ya. Jadi jangan cuma lulus jadi sarjana farmasi nggak baca undang-undang kesehatannya. 12 tahun. Udah ada yang di penjara? Udah ya Bu ya? Baru-baru ini Pak. Penyidiknya di mereka, baru-baru ini EGDG. Ya, sengaja saya tampilin riwayat pendidikan saya. Saya kalau merekrut karyawan mahasiswa baru, saya buka lowongan kerja ya. 1 di pabrik di Gresik untuk apoteker, 2 untuk lab. Ya, kalau mau ngelamar japri saya, tapi lulus dulu IP 3,8.
Gaji normal lah, biasa lulusan UI tinggi-tinggi. Lulusan UI itu bukan masalah gaji, 3 bulan dia pindah kerja. Itu yang bikin kepala pusing. 6 bulan dia hilang gitu loh. Ya, cuman perkara beda 500.000, Pak, Bu. Mohon maaf ya. Jadi CPOB ya Bu ya, ini wajib. Cara pembuatan obat yang baik. Gak mungkin industri farmasi nanya Anda tuh pertama kali ngerti CPOB nggak? Ada 3 APJ yang wajib. APJ QA, Quality Assurance, APJ QC, Quality Control, APJ Produksi. Ya, di sini saya sampaikan nih, kalian harus belajar teknik mesin bikin obat. Bu, bikin pabrik Bu, pertama harus punya paduan mutu, kata BPOM. Harus tersedia APJ 3, harus punya kualifikasi sarana penunjang kritis, personal kunci, instalasi operasi peralatan produksi, validasi metode analisis protokol, bla 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 bla. Tadi yang Prof Ayun bilang tempatnya. Tapi yang ngerti penunjang kritis air siapa? Water for injection siapa yang ngerti? Angkat tangan. Kalau nggak saya ngajarin di sini. Bukan RO, water for injection. Palma water apa? Sarana penunjang kritis, heat ventilation, air conditioning. Bagaimana mengukurnya? Validasinya gimana? Apa itu HEPA filter? Nah ini yang repot. Industri mintanya begitu. Tata cara sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Teman-teman yang masih kuliah, pelajari ini yang ditanya kalau bahasa rekrutmen. Ngerti nggak daftar registrasi obat? Ngerti nggak bagaimana bikin pabrik CPOB? Saya butuh 3 APJ ya di Jawa Timur. Di Gresik, kalau ada orang Jawa Timur mau beli 3 APJ sampai 5 APJ, silakan CV-nya kirim ke saya. Tapi saya kontrak 3 tahun nggak boleh berhenti. Karena UI itu 3 bulan berhenti Bu, pindah lagi, pusing. Profesornya terlalu hebat ngajarinnya. Saya kira di sini kan regulasi juga butuhnya kesadaran ya. Ya kalau sadar bahwa akan pentingnya itu analisis, pentingnya itu kemudian bentuk, maka dia nggak merasa berat melaksanakan. Harapan seperti itu. Jadi memang sejak awal mungkin sudah 3 itu masih ya baru kenal kali ya, tapi sudah saya selalu meminta pada mereka bahwa kalau diminta analisis semaran bukan harus kenapa harus analisis, cari penyebab. Jadi mereka akan tahu bahwa oh ini penyebab ini toh, jadi wajar. Pantas kalau memang cemaran itu harus dianalisis. Ya, kemudian berikutnya tentu saja bagaimana melakukan analisisnya dari pengembangan metode sampai pelaksanaan analisis. Jadi itu menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dari harapannya seperti itu. Selamat buat seluruh sivitas akademika Fakultas Farmasi Indonesia untuk Dies Natalis ke-12 Fakultas Farmasi. Itulah 58 tahun kita membangun negeri. Selamat buat semua, semoga ini memberikan berkah buat kita semua dan masa depan. Selamat ulang tahun kepada Fakultas Farmasi yang ke-12 serta yang ke-58 untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Farmasi. Semakin jaya, semakin berdedikasi dan terus membanggakan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi,
Selamat ulang tahun kepada Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang ke-58, ya, Dies Natalis. Luar biasa kontribusinya kepada industri farmasi, industri bahan baku obat dan lain-lain. Semoga para alumninya sukses terus, dan buat generasi muda jangan lupa bikin bahan baku obat untuk Indonesia, karena Indonesia masih mengimpor bahan baku obat, reagen dan media mikrobiologi. Sukses terus.